Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Fadlianto. Selamat pagi, teman-teman. Alhamdulillah, hari ini hari Senin pagi, cuacanya cerah dan kita hari ini, kalau teman-teman yang kerja di kantoran itu memulai aktivitas kerja setelah 2 hari kemarin kita weekend itu ada yang keluar kota, ada yang liburan dan lain sebagainya, dan juga ada yang beraktivitas dengan teman-teman kerja atau teman-teman kantor atau acara kantor, entah itu camping atau lain sebagainya di luar kota. Dan kebetulan memang kemarin istri saya itu habis dari Bromo ya, dengan teman-teman kantornya karena ada aktivitas kantor, sehingga weekend kemarin saya tidak narik, tidak kerja. Yang namanya kerja jalanan kan kapan saja kita bisa memutuskan untuk libur ataupun memutuskan untuk kerja part time di jalanan, itu begitu. Tapi tentunya pasti harus tetap semangat untuk cari uang, cari fulus, cari nafkah untuk anak istri. Jadi seperti itu ya. Eh, Kemarin sebenarnya niatnya mau kerja karena Sabtu Minggu kemarin kayaknya hujan ya. Jadi biasanya kalau Sabtu Minggu kan agak rame, apalagi tambah hujan. Wah, itu lebih rame lagi tuh. Cuannya bisa banyak dapatnya. Cuman lagi-lagi ya namanya kita hidup berkeluarga ya. Istri keluar kota, ada kegiatan kantor, saya harus jaga anak karena Sabtu Minggu itu biasanya anak kan selalu sama kita berdua. Kalau kita berdua kalau waktu kerja biasa sama Mbak Utinya tuh, sama Iyangnya. Jadi kemarin mau tak titipin tetap nggak mau, pingin sama papanya kan. Ya udah, kita jalan-jalan, kita ajak main anak saya kan. Ya, alhamdulillah hari ini aktivitas lagi seperti semula, aktivitas kerja. Istri pun juga sudah saya antar tadi untuk memulai aktivitas kerja hari Senin sampai hari Jumat nanti. Semoga kerjaan kita terus nyaman, aman, terus diberikan keberkahan, kenyamanan hati tentunya. Kalau kerja tanpa kenyamanan hati kan percuma, kita kesel aja yang ada. Jadi gini teman-teman ya, tadi tadi pagi saya itu sangat niat banget, berniat betul. Saya itu pingin bikin vlog. Saya berangkat kerja, nganter istri dari rumah sampai Surabaya, karena tempat istri saya kerja itu Surabaya. Dan saya memang sehari-hari biasanya kalau kerja di jalanan itu ya memang di Surabaya, karena memang Surabaya kan agak rame. Nah, niatnya pingin bikin vlog ya, vlog sehari-hari berangkat kerja dan lain sebagainya. Gimana sih rasanya tinggal di Sidoarjo, tiap hari harus ngatur waktu untuk berangkat ke Surabaya lewat tol dan lain sebagainya gitu kan. Nyamannya tinggal di luar daerah Surabaya maksudnya, karena kerjanya Surabaya, kita tinggalnya di Sidoarjo. Gimana sih rasanya kan gitu. Terus pengeluarannya berapa sih kira-kira, tolnya dan bensinnya dan lain sebagainya ya. Tadi berniat seperti itu, tapi ternyata ketika saya keluar, saya sempat ngerekam. Nah, alhamdulillah saya sempat. Tapi ketika saya keluar dari pintu gerbang perumahan, ada kejadian yang itu sangat tidak diduga dan itu sangat mengganggu banget, mengganggu saya dan istri saya tentunya, apalagi dalam perekaman video ya. Jadi ada 3 moge di belakang mobil saya. Saya kan kalau di pas keluar pintu gerbang perumahan itu pasti melambat, karena di situ tempatnya macet. Kalau kita berangkat kerja ataupun pulang kerja jam 7, jam 8 atau jam 5 sore itu pasti macet di situ. Makanya ada rekayasa lalu lintas biasanya. Kalau dari arah barat Cemengkalang itu diputar ke perumahan, keluar lagi ke depan kantor pajak atau depan Lipo ke arah timur. Nah, di arah timur itu kan setelahnya Lipo itu ada jalur ke tol arah Surabaya atau arah Gempol. Ada yang arah ke timur juga ke arah Jalan Pahlawan. Jadi lumayan crowded lah kalau semisal itu berangkat kerja pagi dan pulang kerja. Jadi kejadiannya tadi,
3 moge itu blayer teman-teman ya. Blayer dan kenceng banget. Memang wajar sebenarnya. Moge itu kan suaranya memang sudah gede. Namanya saja 4 silinder. cc-nya itu antara 6000, antara 600 sampai 1000 cc. Memang besar banget suaranya, hampir kayak mobil. Dan rata-rata knalpotnya itu, knalpot bawaan pabrikan itu memang gede. Tapi tadi pengendaranya itu nambah gede lagi suaranya di blayer lebih dari 5 kali. Dan itu sangat mengganggu pengendara lain termasuk saya, karena pas di belakang suaranya kenceng banget. Apalagi mobil saya ini kan kekedapannya kan kurang maksimal. Mobil LCGC gimana mau kedap? Suara motor nggak nyaring aja masih kedengeran gitu. Walaupun ya kalau suara angin memang nggak kedengeran. Itu mengganggu banget teman-teman. Jadi beginilah apa ya, dalam kehidupan sosial kita itu, kita tidak hanya berpikir kehidupan sosial itu ketika kita di tempat umum gitu kan ya, berinteraksi dengan masyarakat lain, dengan individu lain. Enggak begitu juga, tapi kehidupan sosial itu ketika kita hidup di ruang publik. Di ruang publik itu di mana? Dimanapun itu, di jalanan kek, di mall kek, di rumah sakit atau dimanapun, itu kan ruang publik. Ketika ruang publik itu, aktivitas sosial itu yang terjadi, hak dasar sosial itu yang terjadi. Yang ada itu hak dasar sosial. Nah, ketika bicara hak dasar sosial, apa? Oke lah ya, kita sebagai manusia ini kan memang manusia individu ya. Ada istilah manusia individu dan ada manusia sosial gitu kan. Makhluk individu dan makhluk sosial. Memang pada dasarnya sebagai individu kita ini punya hak kita sendiri, hak untuk nyaman, hak untuk aman, hak untuk melakukan apa yang kita inginkan, hak untuk karpe dewe mungkin bahasanya. Oke, memang iya, itu fitrah manusia memang, karena kita sebagai makhluk individu. Tapi teman-teman, jangan melupakan sesuatu hal yang itu penting bagi kita, bahwa ada individu lain di dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan ketika kita ada di ruang publik atau di jalanan. Siapa ya? Orang lain yang menggunakan jalan atau yang ada di tempat-tempat tersebut gitu loh. Jadi ketika kita akan beraktivitas individu kita, bagaimana caranya? Kita harus sadar bahwa kita ini kita ini hidup dengan orang-orang lainnya. Kita hidup dengan individu lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu melakukan aktivitas individu, jangan sampai merusak atau merampas hak dasar individu lainnya dalam kehidupan sosial atau di ruang publik. Itu penting dan itu harus gitu loh. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang beradab. Ya contohnya tadi kayak kita di jalanan tadi, ya ibaratnya mereka ini punya moge, harganya mahal, sisinya gede, mungkin bahkan bisa dikatakan lebih mahal daripada mobil saya. Jangan mentang-mentang motornya mahal, sisinya gede, seenaknya saja mereka blayer, suaranya kencang banget. Kita sadari bahwa kita ini hidup di wilayah timur gitu loh. Akhlak timur itu harus benar-benar dijaga dan benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Bagaimana maksudnya? Ya kalau kita berkendara di jalanan, ya sadarlah bahwa kita ini di jalanan tidak sendirian. Kalau mereka mau blayer kencang dan lain sebagainya, sudah jalan di hutan saja. Tapi walaupun misal di hutan, jangan berarti kalian itu seenaknya saja blayer sana sini, membikin bising wilayah hutan sehingga apa? Sehingga hewan-hewan itu terganggu. Itu juga sama, itu merampas hak mereka gitu loh. Jadi prinsip dasarnya di situ teman-teman. Jangan sampai kita merampas hak individu orang lain dalam kehidupan sosial. Itu penting dan itu benar-benar harus ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, ada dalam jiwa kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini sadar siapa kita, untuk apa kita. Wah, kita ini manusia biasa kok. Kita nggak ada istilahnya sok yang paling wah dan lain sebagainya.
Hilangkan pikiran-pikiran semacam itu, karena kita ini makhluk Tuhan. Kita asalnya sama, kita lahir dari bentuk yang sama, dan kita nanti tiada pun dalam bentuk yang sama gitu loh. Jadi tidak harus ada kemudian yang paling arogan, paling hebat, paling pintar, dan paling berkuasa. Ya contohnya tadi, jangan sampai seperti itu. Jangan kita mengganggu orang lain karena kesenangan kita, karena keangkuhan kita. Jangan sampai seperti itu. Sadari bahwa kita ini hidup di ruang publik, hidup di kehidupan sosial, di masyarakat luas. Yang tentunya setiap orang itu, setiap individu itu pingin nyaman, pingin aman, pingin tenang, aktivitasnya tidak mau terganggu, dan lain sebagainya. Dan itu kita harus pahami dan harus kita jaga juga gitu loh. Jangan sampai istilahnya, oh ya mobil saya kan, motor saya kan gede banget ini, wah ini hebat nih, seenaknya saja belayer sana sini. Jujur tadi sangat mengganggu banget nih. Apalagi mobilnya ini kan ke depannya ya bisa dikatakan hanya 20% mungkin. Itu sangat mengganggu banget. Ya, ini pesan bagi teman-teman ya, yang mendengarkan atau melihat video saya, atau teman-teman punya teman lagi punya moge. Ayolah gunakan moge itu sebaik mungkin. Ketika di jalanan, jangan ketika di jalanan suaranya kan sudah gede, suaranya sudah besar tuh. Sudah keras, suaranya sudah keras. Jangan sampai suara keras itu ditambah keras lagi sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Ayo tertib dalam berkendara, ayo disiplin dalam berkendara, ayo gunakan akhlak dalam berkendara. Akhlak ketimuran tentunya. Kalau orang barat ya istilahnya terserah lo kan. Kita hidup di sini, hidup di Indonesia, hidup di Asia. Akhlak ketimuran nggak begitu gitu loh. Kita harus sadar diri kita siapa, kita hidup di mana, tinggal di mana. Ini pesan bagi teman-teman yang merasa bahwa kita punya jabatan, kita punya posisi, kita punya segalanya, sehingga seenaknya saja, senyamannya saja, seegonya saja untuk melakukan sesuatu tanpa dengan mengenyampingkan hak dasar individu lainnya. Itu jangan seperti itu. Karena kita makhluk sosial dan makhluk individu yang mana kita harus beradab dalam kehidupan sosial kita. Kalau kayak gini kan, kalau dibiarkan terus seperti itu kan akhirnya ya udah, kita hidup seenaknya saja di jalanan. Ya tidak hanya di jalanan tentunya, tapi di tempat lain, di ruang publik lainnya juga seperti itu gitu loh. Jagalah perasaan orang lain, jagalah kenyamanan orang lain, jagalah hak dasar individu orang lain. Jangan pernah mengganggu mereka, jangan pernah merampas. Karena setiap orang itu pingin merdeka, setiap orang ini pingin hidup dengan dirinya sendiri, dengan nyaman, tanpa ada gangguan. Ya, ini pesan yang mendasar bagi teman-teman ya. Pesan yang mendasar bagi kita semua tentunya, bagi saya juga. Karena siapa sih yang akan yang akan lepas dari kehidupan sosial? Itu nggak akan ada gitu loh. Semua manusia pasti akan hidup di ruang publik, di ruang sosial, dan itu sudah pasti. Ketika seperti itu, kita harus jaga betul perasaan orang lain, kita harus jaga betul kepentingan orang lain, dan juga kita harus menghargai betul aktivitas dan keinginan orang lain. Itu penting bagi kita agar kita bisa hidup itu berdampingan dengan yang lainnya. Tidak ada ego satu sama lain, tidak ada sombong satu sama lain, sehingga kita hidupnya aman, nyaman, tentram. Ini sangat mendasar teman-teman ya. Ini di Pancasila pun juga manusia yang beradab itu kan penting banget. Filosofi dasarnya ya, jangan sampai itu dikesampingkan gitu. Ya, bagi teman-teman yang menonton video saya,
Dan bagi teman-teman yang temennya juga punya moge, dan apalagi tadi pagi itu termasuk temannya teman-teman, ya monggo kabarkan, tegur, kasih masukan, kasih saran. Jangan biarkan hal seperti itu, agar tidak terjadi lagi mengganggu teman-teman yang lainnya, kegiatan aktivitas teman-teman di jalanan gitu loh. Ya, saya kira cukup itu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya ingin katakan ke teman-teman, ke saya sendiri juga, bahwa dalam kehidupan sosial kita, memang pada dasarnya kita ini kan makhluk individu, tapi kita harus ingat, harus sadar bahwa setiap manusia itu butuh merdeka, butuh nyaman, butuh aman, butuh tentram. Pada prinsipnya mereka butuh enak, butuh nyaman. Dengan kata lain, bahwa kita jangan sampai merampas hak dasar itu. Mentang-mentang kita punya sesuatu, ya akhirnya kita rampas. Tidak boleh seperti itu. Jangan jadi manusia yang arogan. Jangan jadi manusia yang sombong dan sok. Kita sadari bahwa kita ada hidup di ruang publik yang terbuka, di ruang publik yang harusnya nyaman, di ruang sosial yang harusnya tertib dan harusnya disiplin dan juga harusnya damai. Ya, cukup di sini teman-teman ya video saya. Ini sebenarnya video keluh kesah saya tadi, karena sangat mengganggu banget. Saya tadi pingin berangkat kerja, ngantar istri itu enak, nyaman. Ternyata terganggu pikiran saya hanya karena suara bising dari knalpot moge tadi. Karena memang keras banget teman-teman, dan itu sangat mengganggu. Sebenarnya sih kalau saya pingin berharap, saya pingin ketemu sebenarnya dengan orang tadi itu, dengan 3 orang tadi yang mengendarai moge. Pingin ngobrol baik-baik, pingin negor baik-baik, bahwa sadarlah bahwa kalian ini hidup di negara timur, hidup di Indonesia, hidup di Jawa, yang mana harus menjaga akhlak kalian di jalanan. Itu sangat penting. Oke teman-teman, cukup sekian video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Ini mungkin agak kesel juga saya bikin video. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya berharap subscribe untuk tetap mendukung channel saya, untuk mendukung agar tetap berkembang, memberikan informasi-informasi, diskusi untuk teman-teman ya. Kedepannya insya Allah kalau ada kesempatan, entah nanti bikin podcast di mobil dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya ya teman-teman ya. Tonton terus video saya berikutnya. Assalamualaikum